Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Qatar Master Open 2023. Saat ini, saat admin sedang rekaman, sedang berlangsung babak terakhir, babak 9 kawan. Coba lihat di situ Magnus Carlsen bertemu dengan Abhimanyu Puranik, kemudian Nakamura bertemu dengan Narayanan. Nah, pemimpin klasemen Arjun Erigaisi di babak terakhir ini kawan bertemu dengan Nordibek Abdusattorov. Kita akan coba lihat permainannya Arjun Erigaisi sementara di babak ke-8 memimpin turnamen dengan keunggulan 6,5 poin, selisih setengah poin atas pesaing-pesaing terdekatnya. Kalau malam ini atau sore ini Arjun ini menang kawan, maka dia memenangkan turnamen. Kalau remis melawan Abdusattorov dan ada pemain-pemain yang punya nilai 6 ini menang kawan, mungkin akan berlanjut ke tie breaks kawan. Saya akan mencoba melihat permainannya Arjun di babak ke-8 menghadapi David Parafian. Nanti juga kita lanjut permainannya Abhimanyu Puranik melawan Anish Giri. Cukup menarik kawan permainannya Abhimanyu melawan Anish Giri di babak 8 kemarin. Nanti saya berikan cuplikannya saja, tak terlalu dalam, kita otak-atik permainannya Abhimanyu Puranik versus Anish Giri. Kita akan otak-atik permainannya Arjun Erigaisi berhadapan dengan David Parafian. Arjun Pegang Putih mengawali dengan pion D4. Ada pion D5 dan pion C4 Queen's Gambit diterima kawan oleh David Parafian. Kuda F3 terlebih dahulu jalur utama kawan. Ada juga yang memainkan pion E4 pilihan nomor 2. Tapi yang paling banyak dengan kuda F3 nomor 1. Kemudian ada kuda F6 balasan dari David Parafian. Dan sekarang pion E3 jalur utama dari Queen's Gambit accepted. Pion E6, gajah terang ambil balik pion hitam C4. Dan counter attack dengan pion C5. Di sini rokade Arjun Erigaisi. Langkah-langkahnya masih di tahap teori pembukaan Queen's Gambit accepted. Dan pion E6 sudah jelas kawan. Di sini yang paling banyak putih melanjutkan dengan pertukaran pion dipukul pion C5. Jalur utamanya seperti itu. Setelah pertukaran menteri diambil balik oleh benteng, hitam meluncurkan gajah ambil balik pion putih C5. Biasanya baru kuda B berkembang ke petak D2 kawan. Tapi Arjun memilih langkah yang sudah mulai keluar dari teori pembukaan dengan kuda B berkembang ke petak D2 dan pion C pukul pion D4. Kuda ambil balik pion D4. Selanjutnya gajah C5 tekan kuda kawan. Dan di sini Arjun bermain dengan pion B3. Langkah yang bagus kawan, yang kuat menurut engine di sini. Atau kuda 4 ini mundur ke petak B3. Merelakan pion kawan di petak D4 ini tapi tidak mau ambil, bermain dengan langkah rokade amankan raja terlebih dahulu. Kenapa tidak ambil pion di sini kawan? Yang menjadi masalah di sini kawan, posisi menteri menyerang benteng diantisipasi sekaligus untuk mencegah raja hitam rokade dengan gajah A3. Mungkin hitam melanjutkan dengan kuda C6 di sini, menteri bisa bergerak ke C2, berikan ruang bagi benteng digeser ke pusat. Dua benteng sekaligus akan menempati lajur-lajur pusat berikutnya kawan. Mungkin kuda bergerak ke peta E5 di sini, ancam gajah. Gajah mundur ke petak E2 saja, tak ada masalah. Atau kuda ke pusat ke D5 di sini nanti untuk blokade di petak gelap dari ancaman gajah ini agar bisa rokade. Dan dengan keberadaan kuda nanti manuver ke petak E7 dengan dua kuda bisa blokade, raja bisa rokade kawan. Tapi masalahnya hitam akan kehilangan banyak tempo nantinya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi amankan raja terlebih dahulu David Parafian. Kemudian gajah B2 pertahankan petak D4-nya. Sekarang pion B5 terlebih dahulu menteri F3 sebelum memindah gajah kawan. Temponya ancam benteng. Benteng diangkat naik ke petak A7. Baru gajah dipindah ke D3 oleh Arjun Erigaisi. Selanjutnya gajah B7 ancam menteri, blokade dengan kuda E4 kawan. Menantang pertukaran di sini. Ditolak dengan langkah pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Nah sekarang dua pemain sudah menyelesaikan tahap pembukaannya kawan. Di langkah ke-13 ini semua perwira minor sudah berkembang. Benteng hitam sudah mulai naik kawan. Sedangkan di sini benteng putih masih di baris pertama saling terkoneksi. Dan Arjun mendahului pertukaran perwira. Kuda pukul kuda F6 diambil balik oleh kuda. Menteri bergeser ke G3 menghindari serangan gajah terang kawan. Nah di sini ada beberapa pilihan yang bisa dilanjutkan oleh hitam menurut engine komputer Stockfish, yaitu benteng A8 yang terkuat atau serang menteri dengan gajah D6. Persiapkan dua gajah di diagonal gelap terang panjang ini kawan. Tapi David Parafian menantang pertukaran menteri yang merupakan langkah kesalahan. Kesalahannya di mana? Di sini kawan, pertukaran menteri ini diterima oleh Arjun. Langkah terkuat dan diambil balik oleh gajah.
Yang menjadi miskalkulasi mungkin pengorbanan ini yang tak terlihat oleh David Parafian kawan, dan diambil oleh pion kuda ambil balik. Pengorbanan gajah tadi kawan mendapatkan kompensasi 2 pion dan juga posisi garbuan pada benteng pada gajah. Benteng A6, kuda sikat gajah ambil balik oleh benteng. Nah, di sini ada tusuk kawan pada benteng-benteng hitam. Kompensasi 2 pion dan mendapatkan 1 benteng lawan. Sudah cukup kawan kompensasi yang didapat. Benteng naik ke D2, gajah ambil benteng F8 ambil balik oleh raja. Pion F3 untuk blokade di sini dan juga awasi petak-petak terang tidak memberikan kesempatan kuda aktif. Pion G5, pion E4, kemudian pion G4 dibiarkan saja, mulai dorong pion A4, pion G pukul pion F3, pion G pukul pion F3. Nah, di sini kuda ke H5, kemudian mungkin bisa lompat ke petak F4 jika pion tidak didorong kawan, berikan dukungan bagi benteng. Tapi memilih raja segera naik ke E7, ada benteng FD1, tantang Arjun, ditolak benteng B2, ditantang lagi untuk menjaga pionnya sekaligus, ditolak benteng A2, benteng BC1. Menuju petak C7 skak untuk mendapatkan gajah. Dihadang oleh kuda E8, benteng D4. Siap digeser ataupun ditumpuk di lajur D kawan. Di sini gajah bergerak ke A6. Benteng B4. Di sini ada pion E5. Langkah kesalahan banyak sekali, langkah yang berwarna kuning dari David Parafian. Yang terkuat raja ke F6 kawan. Dengan pion E5 ini kawan, artinya ini memberikan kesempatan benteng-benteng nanti mengawasi baris ke-6 dan tidak memungkinkan raja naik lagi. Terlebih dahulu benteng C5, pion F6. Kemudian ada benteng C6 serang gajah dan persiapan untuk menggiring raja sampai baris belakang. Gajah E2 coba rebut pion, dilepas benteng B7 skak terlebih dahulu. Raja ke D8, benteng E6, awasi kuda, diikuti benteng satunya untuk mendapatkan kuda. Di sini kuda ke C7. Yang terkuat menurut Stockfish lepaskan kuda, memilih pion kawan. Tapi memilih dengan kuda C7, benteng ambil pion F6, jaga pion sekaligus. Raja bergeser ke C8, benteng turun ke B6, benteng A1 skak, raja F2, benteng A2, raja ke E1 menghindari pin kawan, menghindari discover. Kuda ke E8 serang benteng, benteng F8 pin kuda, raja naik ke C7, benteng H6, coba rebut pion yang di sini. Kemudian ada kuda bergerak ke D6, benteng kejar kuda lagi kawan, kuda mundur ke C8. Nah, baru di sini baris ke-6 diawasi benteng satunya, mulai ambil pion H7 skak, memaksa raja mundur ke B8. Benteng H5 mencoba mempredeli pion terlebih dahulu kawan. Di sini ada gajah D3. Benteng ambil pion E5, dibersihkan semua pion-pionnya. Ini sudah tidak seimbang lagi kawan. Mirip permainannya pemain-pemain pos ronda. Kalau geram melihat lawannya tidak mau menyerah, ya gini dipreteli semua pion-pion. Berharap nanti semua pionnya jadi menteri. Benteng E2 skak, raja ke D1, benteng ambil pion H2, benteng D5 serang gajah, gajah C2 skak, bergeser raja ke C1, kuda A7 dan benteng D2 sudah tidak ada obatnya lagi, harus pertukaran benteng kawan di sini. Mungkin kalian mendapatkan pion di sini, tapi di sini hitam sudah tidak mempunyai pion lagi kawan. Dengan 2 pion bebas yang terkoneksi, ada 1 pion yang bikin bingung nanti di sisi kiri kawan. Sudah cukup, tak perlu kita lanjutkan. Kita pindah ke papannya permainannya Abimanyu Puranik versus Anies Giri di game ke-8 juga. Langsung saja mereka bermain dengan Sisla Defense dan Anies Giri memilih variasi Najdorf dengan pion A6, berlanjut gajah C4 dengan variasi Lipnitsky Attack. Beberapa waktu yang lalu kita ulas permainannya Stockfish versus Lila C0 dengan langkah pengorbanan di petak D5 kuda ini kawan setelah pion E6. Pion E6 dimainkan oleh Anies Giri. Kemudian gajah gelap berkembang ke E3, gajah E7, gajah B3 mundur, kemudian ada pion B5. Di sini menteri F3 keluar kawan, persiapan juga rokade panjang di langkah berikutnya, menteri ke C7 sebelum gajah ke petak B7. Kemudian pion G4 lanjut putih, Anies Giri bermain dengan pion B4, kuda mundur ke E2 dan kuda mundur ke D7. Kuda F kawan yang mundur ke petak D7. Nah, di posisi ini kita menemui situasi yang cukup menarik kawan. Apakah ada ide yang bagus untuk kalian mendobrak pertahanan hitam? Terlihat di sini langkah dari Anies Giri, kuda mundur, ya jelas untuk menghindari tempo dari pion G5 kawan. Kira-kira ide apa?
Apakah di sini rokade panjang atau rokade pendek? Atau melakukan pengorbanan? Tapi pengorbanan seperti apa? Inilah korbannya kawan. Langsung menteri di langkah ke-12. Korban menteri, pilihan terbaik, pilihan brilian. Dan raja menerima pengorbanan. Tapi lihat kawan, evaluasi dari engine ini parameternya masih berada di tengah. 0-0 artinya cukup seimbang. Kelanjutannya adalah kuda ambil pion E6 kawan. Ancam menteri, maksud saya ancam menteri di sini dan persiapan discover. Menteri bergerak ke A5 lanjut Anies kiri dan kuda ke C7 discover check. Dan raja tidak bisa ke sini karena dijaga oleh kuda. Dan kalau diblokade dengan pion dia tentu disikat oleh gajah kawan. Anies kiri memilih raja bergerak ke peta F8. Kuda ke E6 skak lagi dan beberapa langkahnya cuma mondar-mandir dan permainan berakhir seperti itu saja kawan remis. Coba kita mundur di posisi kuda ini saat lompat ke peta C7 open skak di sini kawan. Kalau raja ini bergerak naik, apa yang terjadi? Anggap saja bergerak naik ke peta G6 lah, ke peta terang dulu. Kuda akan ke peta F4 sama kawan. Langkah terbaiknya ke peta F6 ke peta H6. Nanti mondar-mandir ada discover juga kalau ke peta ini. Kalau ke sini sama saja juga kawan. Kuda ke H5 open skak begitu terus kawan. Mondar-mandir open skak. Peta gelap sudah dikuasai oleh gajah gelap. Peta terang sudah dikuasai oleh gajah terang kawan. Kalaupun bergerak naik ke sini bahaya. Ancamannya 5 langkah skak mat. Tentu saja pion H4 skak kawan. Raja ambil pion G4. Diikuti raja ini naik ke peta E2 saja. Berikan bagi benteng jalan untuk eksekusi. Dan kalian sulit untuk melakukan aksi skak di sini. Ada kuda simple disikat. Beberapa langkah berikutnya skak mat kawan. Itulah yang terjadi di gamenya Abimanyu versus Anies kiri kawan. Cukup cepat. Berakhir di langkah ke-18 dengan pengulangan langkah. Coba kita ulangi lagi dengan permainan Shishlianedov yang dimainkan oleh Anies kiri dengan variasi Lipnitsky attack gajah terang C4 tadi. Diikuti beberapa langkah berikutnya menteri keluar ke peta F3. Dan setelah pion G4, pion B4, kuda mundur ke E2, kuda mundur ke D7. Dan pengorbanan menteri dilanjut kuda ambil pion. Dan begitu terus kawan, langkahnya berulang sampai langkah ke-18 berakhir miss. Cukup menarik. Oke, itulah kawan 2 game untuk video kali ini. Kita tunggu saja di game ke-9 ini seperti apa nanti hasilnya. Siapa yang akan keluar sebagai juaranya. Kita tunggu esok, akan kita ulas gamenya kawan. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Bagi kawan-kawan yang masih lupa untuk subscribe tombol merah, sekarang saatnya klik tombol merah itu kawan akan menjadi abu-abu. Dan jangan lupa kasih jempol kalian. Atau mungkin kalian kasih tips sama admin. Nggak usah beri tips kawan. Cukup kalian sedekahkan saja pada orang-orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.